Cerita AOT berlatar di sebuah dunia di mana umat manusia hidup dalam ketakutan terhadap makhluk raksasa bernama Titan. Titan adalah humanoid berukuran besar yang memangsa manusia tanpa alasan yang jelas. Karena ancaman inilah, manusia membangun 3 lapisan tembok raksasa sebagai perlindungan. Tembok Maria di lapisan terluar, tembok Rose di tengah, dan tembok Sina di pusat wilayah manusia. Selama lebih dari 100 tahun, tembok-tembok ini berdiri kokoh. Tidak ada satupun Titan yang berhasil menembusnya. Generasi manusia yang hidup di dalam tembok tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka aman. Kehidupan berjalan normal. Kota-kota berkembang, perdagangan berlangsung, dan ketakutan terhadap Titan perlahan berubah menjadi cerita masa lalu. Di distrik Shiganshina, sebuah kota yang terletak tepat di depan tembok Maria, tinggallah seorang anak laki-laki bernama Eren Yeager. Berbeda dengan kebanyakan orang di sekitarnya, Eren tidak merasa puas hidup terkurung di balik tembok. Ia memandang tembok bukan sebagai perlindungan, melainkan sebagai penjara. Eren bermimpi melihat dunia luar, tempat yang belum pernah disentuh manusia selama 1 abad. Eren sering berselisih dengan sahabatnya, Mikasa Ackerman, yang justru merasa bahwa hidup aman di dalam tembok adalah hal yang patut disyukuri. Mikasa sangat protektif terhadap Eren, terutama setelah orang tua Eren pernah menyelamatkannya dari masa lalu yang kelam. Selain Mikasa, ada juga Armin Arlert, teman Eren yang bertubuh lemah namun memiliki rasa ingin tahu besar tentang dunia luar. Armin sering menceritakan tentang laut, padang pasir, dan dunia luas yang hanya ia ketahui dari buku terlarang. Bagi Eren dan Armin, keberadaan tembok adalah simbol ketakutan dan keterbatasan. Namun bagi kebanyakan warga, tembok adalah segalanya. Sementara itu, sistem militer manusia terbagi menjadi 3 pasukan utama. Pertama adalah pasukan garnisun yang bertugas menjaga tembok. Kedua adalah polisi militer yang menjaga ketertiban di wilayah dalam dan hidup relatif nyaman. Ketiga adalah pasukan penyelidik, kelompok yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menjelajahi dunia luar dan mencari tahu asal-usul Titan. Sayangnya, pasukan penyelidik sering dianggap bodoh karena selalu kembali dengan korban jiwa yang besar. Suatu hari, pasukan penyelidik kembali dari ekspedisi dengan jumlah anggota yang jauh berkurang. Pemandangan ini menjadi tontonan biasa bagi warga, namun bagi Eren, kegagalan itu justru membangkitkan kemarahannya. Ia marah karena manusia terus hidup dalam ketakutan tanpa berani melawan. Pada hari yang sama, langit Shiganshina tiba-tiba berubah gelap. Angin kencang bertiup, dan suasana menjadi tidak wajar. Tanpa peringatan, sebuah Titan raksasa yang ukurannya jauh melebihi Titan manapun sebelumnya muncul tepat di depan gerbang Shiganshina. Titan ini kemudian dikenal sebagai Kolosal Titan. Dalam hitungan detik, Kolosal Titan menendang gerbang luar tembok Maria hingga hancur. Benteng yang selama 100 tahun dianggap tak tertembus runtuh begitu saja. Kepanikan langsung menyebar ke seluruh kota. Warga berlarian tanpa arah, sementara pasukan garnisun tidak siap menghadapi ancaman sebesar ini. Belum cukup sampai di situ, muncul Titan lain berlapis kulit keras seperti baja, yang kemudian dikenal sebagai Armor Titan. Titan ini menerjang gerbang bagian dalam distrik, membuat Shiganshina benar-benar terbuka bagi serbuan Titan biasa yang jumlahnya tak terhitung. Bagi Eren, hari itu menjadi awal dari mimpi buruk yang nyata. Titan-Titan masuk ke kota dan mulai memangsa manusia secara brutal. Jeritan, darah, dan kehancuran menyelimuti Shiganshina. Pasukan garnisun kewalahan, sementara warga sipil hanya bisa melarikan diri menuju tembok bagian dalam. Di tengah kekacauan, Eren menyaksikan langsung ibunya, Karla Yeager, terjebak di bawah reruntuhan rumah akibat serangan awal Kolosal Titan. Mikasa dan Eren berusaha menolong, tetapi kondisi Karla terlalu parah. Saat bantuan datang, mereka terpaksa meninggalkannya demi menyelamatkan Eren dan Mikasa. Tak lama kemudian, di hadapan mata Eren yang tak berdaya, Karla dimakan hidup-hidup oleh sebuah Titan. Momen ini menjadi luka mendalam yang membekas selamanya di hati Eren. Di tengah kepanikan dan ketakutan, Eren bersumpah bahwa suatu hari ia akan membunuh semua Titan hingga tidak tersisa satu pun di dunia ini.
Shiganshina dan seluruh area tembok Maria dinyatakan jatuh. Sekitar 1/5 wilayah manusia hilang dalam satu hari. Ribuan orang tewas, dan jutaan lainnya menjadi pengungsi. Setelah tragedi itu, kehidupan para pengungsi berubah drastis. Sumber daya menjadi terbatas, kelaparan melanda, dan ketegangan sosial meningkat. Pemerintah memutuskan mengirim para pengungsi, termasuk anak-anak, dalam operasi rebut kembali tembok Maria yang pada kenyataannya hanyalah misi bunuh diri untuk mengurangi jumlah penduduk. Ayah Armin tewas dalam operasi tersebut. Kehilangan ini semakin memperkuat tekad Armin untuk memahami dunia dan kebenaran di balik Titan. Beberapa tahun kemudian, Eren, Mikasa, dan Armin mendaftarkan diri ke Korps Pelatihan Militer. Tujuan Eren jelas, bergabung dengan pasukan penyelidik dan membalas dendam pada Titan. Mikasa ikut untuk melindungi Eren, sementara Armin ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih luas tentang dunia. Di Korps Pelatihan, mereka bertemu dengan banyak calon prajurit lain, seperti Jean Kirstein, Connie Springer, Sasha Blows, dan Rainer Braun. Setiap orang memiliki alasan masing-masing untuk bergabung. Ada yang ingin hidup nyaman di polisi militer, ada pula yang ingin benar-benar melawan Titan. Latihan yang mereka jalani sangat keras dan berbahaya. Banyak peserta yang menyerah di tengah jalan. Namun Mikasa menunjukkan bakat luar biasa dalam menggunakan perlengkapan manuver 3 dimensi, alat yang memungkinkan manusia bergerak bebas di udara dengan menempel pada bangunan atau Titan. Eren, di sisi lain, mengalami kesulitan di awal latihan, terutama saat menggunakan alat manuver. Hampir saja ia dikeluarkan dari pelatihan. Namun dengan kegigihan dan tekad kuat, Eren berhasil melewati ujian dan tetap bertahan. Seiring berjalannya waktu, para rekrutan mulai menyadari satu hal, melawan Titan tidak hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga mental. Ketakutan adalah musuh terbesar manusia. Part 1 dari season 1 ini menutup cerita dengan satu pesan jelas, dunia yang selama ini dianggap aman ternyata sangat rapuh. Tembok yang dipercaya sebagai perlindungan mutlak bisa runtuh dalam sekejap. Dan dari kehancuran itulah, lahir tekad seorang anak bernama Eren Yeager, yang bersumpah akan mengubah takdir dunia.